Nanti di fase ketiga dari usia 14 sampai dia balik dewasa, ini fase-fase kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda edisi Ramadan. Persembahan spesial dari Generos, teman Bunda mendampingi tumbuh kembang sekecil. Senang sekali nih saya bisa berbincang kembali nih dengan Ustazah Syifa, karena sebelumnya kita udah ngebahas nih bagaimana sih kita membuat Ramadan tahun ini yang menyenangkan untuk si kecil. Nah, jadi buat bunda-bunda ya, kalau belum nonton segmen sebelumnya harus banget nih, wajib banget nonton segmen 1, karena di situ Ustazah Syifa nih sudah memberikan banyak banget tips-tips untuk menjadikan Ramadan tahun ini nih lebih menyenangkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk segmen kali ini kita lebih banyak akan membahas tentang menanamkan nilai religius pada anak di bulan Ramadan. Tentu saja bunda-bunda juga nih harus mempersiapkan ya, siapa tahu mungkin udah bawa catatan nih untuk menyimak Ustazah Syifa apa aja sih yang perlu dipersiapkan nih untuk bulan Ramadan, terutama untuk kegiatan ibadahnya ya untuk anak-anak di bulan Ramadan. Nah, kita berbincang santai dengan Ustazah Syifa. Oke Ustazah, nah kita segmen sebelumnya kan sudah membahas nih tentang puasa juga untuk anak dan bagaimana Ramadan ini bisa menyenangkan ya untuk si kecil bisa gitu. jadi Ramadan yang Ya, kids friendly kids gitu. friendly betul, untuk kids friendly. Nah, Iya. kalau misalnya nih tadi kan udah dibahas ya kalau misalnya mengenalkan puasa, mengenalkan ibadah untuk sholat juga untuk anak-anak itu sekitar mulai di usia 7 tahun. 7 tahun. Nah, gimana sih kalau misalnya kita mengenalkan untuk agama, pemahaman agama itu sendiri untuk anak, kira-kira tahapan usianya apakah ada step-stepnya sesuai tahapan atau gimana nih Ustaz? Kalau kita kembali lagi ke hadis yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya, ada anjuran di usia 7, kemudian ada pemaksaan atau boleh dipukul di solusi akhirnya kalau anak sudah berusia 10 tahun. Nah, ini berarti kita bisa lihat kalau dari penuturan banyak para ulama itu membagi 3 step atau 3 fase. Pertama adalah dari usia 0 sampai 7 tahun. Yang kedua usia 7 sampai 14 tahun. Dan yang ketiga adalah usia 14 tahun sampai dia dewasa gitu. Kalau dari usia 0 sampai 7 tahun, fase ini adalah fase di mana masanya anak-anak untuk bermain. Jadi mungkin cara mengenalkan agamanya bisa lewat permainan, bisa lewat lagu-lagu, bisa lewat kayak candaan-candaan ringan terhadap anak-anak, atau mungkin lebih tepatnya lagi kisah-kisah yang anak-anak itu kan suka loh dengar cerita dongeng. Iya. Anak saya juga sendiri seperti itu Mbak Sasi. Kalau mau tidur, Umi tolong dong Nabil pengen diceritain apa gitu. Kadang-kadang mau ceritanya apa? Ya cerita apa aja, walaupun ceritanya tuh kayak apa sih, nggak nyambung apa gimana, tapi tetap dia tuh jadi pendengar yang baik. Makanya manfaatkan usia dari 0 sampai 7 tahun itu buat kita para bunda khususnya untuk banyak berbicara, berbincang, bercerita. Nah, di selipan cerita itu tanamkan tentang pemahaman agama. Ada tahu nggak sih kan ada seekor singa yang dia tuh seperti ini dan itu. Singa itu ciptaan siapa? Allah itu Tuhan kita, gini dan lain sebagainya. Bisa lah nanti kita improve gitu, kita sambung-sambungin. Jadi di usia 0 sampai 7 tahun memang waktu mereka itu lebih dominan untuk bermain. Jadi jangan pernah mengganggu waktu main mereka, karena itu kita harus memberi kebebasan. Biar mereka tuh nggak ada disebutnya luka masa lalu, inner child, bener kan, yang sering dibahas di mana-mana. Karena merasa masa kecil kurang bahagia, ada yang bilang begitu ya. Maka dikasih ruang untuk bermain. Di usia itu belum adanya pemaksaan, baru kayak pengenalan, kemudian kayak gini ya Dek, masih santai. Tapi dari usia 7 sampai 14 tahun, sebagaimana dalam hadis Rasul tadi, wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Kalau sudah mencapai usia 10, ada di situ anjuran untuk pemaksaan.
Jadi kalau anak tuh nggak mau ngaji, dia nggak mau sholat, dia nggak mau puasa, dia nggak mau beribadah, atau dia melawan dengan kedua orang tuanya, mungkin bisa ada bentuk sikap atau cara pemaksaan yang bisa dilakukan oleh kedua orang tuanya, tetapi tentunya dengan cara yang baik. Kalau mungkin dulu ketika dari usia 0 sampai 7 itu masih kayak oke, orang tuanya tuh kayak have fun aja, santai, bebas, yang ya udahlah terserah ade gitu kan. Nah, usia 10 tahun, 7 sampai 14 mulai adanya penekanan. Kayak ade harus puasa ya. Apalagi 14 itu kan sudah masuk fase balik ya. Ya, betul. Nah, itu di fase yang kedua para bunda. Nanti di fase ketiga dari usia 14 sampai dia balik dewasa. Ini fase-fase kritis. Dimana orang tua itu nggak bisa lagi lewat permainan, dongeng, cerita, pemaksaan. Anak itu sudah mulai dewasa, otaknya sudah mulai berkembang, hatinya sudah mulai berproses gitu, artinya cepat merasa, cepat sensitif, emosian kan, karena mereka sudah mulai dewasa dong. Ada yang disebut dengan mumayyiz. Mereka sudah bisa memilah-milih, membedakan ini baik nggak ya buat saya, ini nggak ya, jadi sudah mulai berkembang pemikirannya. Di fase ini orang tua tidak bisa lagi pemaksaan atau dengan permainan, tapi dengan pendekatan dialogis. Adanya dialog, komunikasi. Jadi orang tua harus bisa memposisikan diri kita sebagai kawan, sahabat buat anak kita. Karena di fase ini mereka udah kenal lawan jenis, udah merasakan jatuh cinta itu apa sih gitu kan. Terus kemudian sudah mulai banyak gangguan dari mana-mana nih. Artinya circle yang mereka datangi bukan hanya lingkungan keluarga, tapi mereka datang ke lingkungan sekolah, tempat les, tempat main dan lain sebagainya. Bahkan tongkrongan-tongkrongan tertentu yang kita kan nggak bisa batasin juga gitu. Karena mereka memang sudah berkembang kan, sudah dewasa. Maka orang tua harus jadi sahabat yang benar-benar sekali lagi deep talk-nya itu mulai kayak diasah di usia sekian. Kayak, Kak, Bunda tuh pengen ngobrol loh sama kakak. Nggak apa-apa kakak ungkapin yang sekiranya menurut kakak tuh Bunda salah lo ngasih tahu kakak nggak bisa kayak gini dan lain sebagainya. Nah, cara Bunda tuh harus kayak gimana? Terus Bunda pengen ngajak kakak tuh ikut ngaji dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kakak tuh seperti apa? Coba ungkapin unek-uneknya. Jadi dua gitu. arah ya. Dua arah, adanya dialog. Nggak bisa kayak pemaksaan lagi tuh mereka malah makin ngebangkang kan. Terus ya Mbak, nggak usah ke yang lain-lain. Sebenarnya kita dulu kan melewati fase itu kan. Udah usia sekarang Mbak Sasi tuh kayak ayah bunda tuh kalau ngingetin, tolong ya ayah bunda, aku tuh udah dewasa, udah besar, aku tahu yang terbaik buat diriku gitu. Nah ini harus pintar-pintar kita untuk memilih-milih diksinya, komunikasi seperti apa. Nah itu ya bunda-bunda diperhatikan ya. Tadi ada tahapan usianya nih. Nah kalau misalnya nih dari bulan Ramadan ini, kira-kira misalnya menanamkan pemahaman agama yang bisa ditanamkan untuk si kecil ini apa aja sih Ustazah? Maksudnya kira-kira untuk yang mana dulu nih awal, ibadah misalnya apa dulu, ibadah gitu apa dulu ya. nih gitu kan, mungkin dari usia 0 sampai 7 tahun tadi, terus bagaimana untuk usia selanjutnya? Kalau dari 0 sampai 7 tahun sendiri paling tidak menurut saya ya, kalau puasa kan masih berat ya. Tapi tetap kita kayak ngajak mereka untuk merasakan vibes Ramadan dari sahurnya, berbuka, tarawih. Tapi yang paling mendekati adalah karena Ramadan itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan dimana diturunkan Al-Quran. Jadi cara pendekatan agama yang paling bisa kita sesuaikan buat anak-anak usia dini adalah dengan mendekatkan mereka kepada Al-Quran. Gitu. Jadi ayah bundanya itu di bulan Ramadan bukan hanya fokus sholat sunat tarawih, puasa, nyiapin sahur, berbuka, tapi juga memperlihatkan, mencontohkan kalau ayah bundanya nih deket sama Quran. Akhirnya anaknya nih, bunda baca apa sih, ayah baca apa sih, yuk adik ikut sama-sama dengerin bunda ayahnya. Akhirnya mereka penasaran dan pengen terus memperdalam Al-Quran. Didengerin murotal. Kemudian kalau mungkin anak-anak tuh suka tontonan kartun, kasih tontonan kartun yang nilai-nilainya tuh mungkin ada isi Quran di dalamnya, ngajak murotalan, hafalan dan lain sebagainya. Jadi bisa kita sesuaikan dari Al-Quran terlebih dahulu. Baca Iqra ataupun nyanyi-nyanyi yang sekiranya alif, bata, sajim, gitu kan. Nah dari situ pendekatan untuk membantu mereka beribadah di bulan suci Ramadan dari Quran terlebih dahulu. Kalau sudah usia 7 sampai 14 tahun baru mulai ada pemaksaan untuk berpuasa, tarawih,
kemudian sholat 5 waktu gitu kan. Nah itu bisa dengan tahap seperti itu. Kalau sudah dewasa lagi, tadi usia dialogis itu, kembali lagi yang harus diperhatikan adalah puasanya. Karena otomatis kalau kita sudah baligh, kita tidak berpuasa, pertama wajib qadha puasa kita, yang kedua dengan sengaja tidak berpuasa padahal tidak ada uzur ataupun halangan, itu kita mendapatkan dosa. Sebab hukum puasa Ramadan adalah wajib. Maka yang harus ditekankan oleh orang tua adalah ibadah puasanya, sholat 5 waktunya, dan Qur'annya juga tetap di-push gitu, kayak ayo nak terus ya nak, gitu. Tapi dengan pendekatan diskusi tadi, dialogis tadi. Itu ya bunda-bunda yang harus perhatikan nih. Nah Ustazah, kalau misalnya di akhir-akhir ini kan mungkin ya kita lihat banyak yang mungkin remaja, usia remaja, bahkan mungkin usia tadi 7-14 tahun itu kan mungkin lagi juga fase mengeksplornya ya. Betul. Nah kadang juga mengeksplornya nih mungkin agak sedikit menyimpang nih, atau mungkin tidak mendapatkan pengawasan, kurang adanya pengawasan dari orang tua. Nah kalau misalnya ketika memang ada anak yang sudah ada penyimpangan ataupun mengalami kenakalan lah istilahnya gitu, nah gimana sih orang tua ini bisa menerapkan prinsip agama agar si kecil ini ataupun anak yang mengalami penyimpangan tersebut terhindar nih, atau mungkin bisa diajarkan bagaimana memilah misalnya circle yang aman baik buat dia atau enggak ya gitu kan. Apalagi misalnya kita banyak banget di usia remaja seperti ini kan istilahnya generasi digital ya gitu betul. kan, jadi pasti terserap informasinya mungkin secara mentah. Kadang kita orang tua nggak nyontohin tapi mereka taunya dari media sosial gitu. Nah gimana dari orang tua sendiri ini untuk menguatkan pemahaman agamanya untuk anak-anaknya supaya lebih memfilter lah istilahnya untuk dirinya sendiri. Betul. Yang pertama, kalau memang anak kita sudah berada di usia 7-14 tahun, itu kan mereka mulai kayak menerka-nerka untuk terus mencari tahu. Betul. Rasa penasarannya tinggi. Dan kita nggak bisa membatasi, kakak nggak boleh main handphone lagi ya, kakak nggak boleh nonton YouTube dan lain sebagainya. Toh di circle pergaulan mereka baik sekolah ataupun yang lainnya itu sudah bukan hal yang tabu lagi, media sosial, handphone, bahkan belajar aja sekarang via Zoom handphone, WA dan lain sebagainya. Artinya kita nggak bisa batasin dari situ. Maka di sini kembali lagi orang tua harus punya prinsip gitu. Mungkin kalau dari anak usia 0 sampai 14 tahun masih lah bisa dibilangin ada time-time tertentu, waktu-waktu tertentu yang dimana kamu boleh belajar, kamu boleh ibadah, kamu boleh bermain dan kamu boleh main gadget. Tapi kalau sudah dewasa kan kita nggak bisa nentuin seperti itu. Paling tidak penanaman tauhid. Jadi pentingnya kita tuh ngajak anak atau memang bener-bener memaksa ya, bahasa kita tuh dari sejak dini mereka tuh udah cinta sama ngaji, ikut datang ke pengajian, belajar. Biar apa? Biar tuh tertanam tauhid dalam dirinya. Tauhid bahwa dia punya Tuhan dan segala apapun yang dia lakukan, mungkin ayah bundanya tuh nggak bisa mantau 24 jam, tapi ada CCTV Allah di mana-mana yang ngawasin kita. Dia keluar rumah bikin dosa, dia maksiat, dia melakukan sesuatu yang keluar dari jalur syariat dengan circle-nya, ayah bunda nggak tahu di rumah. Karena kita kadang percaya dan mereka berbohong. Tetapi kalau anak yang memang sudah ada penanaman tauhidnya, mereka bilang, inni akhufullah, aku takut sama Allah. Ayah bunda nggak lihat tapi ada Allah yang ngelihat bagaimana kakak di luar rumah, bagaimana adik di luar rumah. Jadi penanaman tauhid. Kemudian orang tua juga harus pintar-pintar selalu diskusi terkait circle yang didatangi. Jadi nanti bisa memberi nasihat secara baik, pelan-pelan gitu ya. Nah kemudian lagi kalau memang sudah terlanjur terjerumus, anak itu kalau kita analogikan Mbak Sasi, para bunda semua, anak itu kayak TV sebenarnya. Kalau mau dianalogikan. Sekarang TV sekarang itu ada yang digital, smart TV, kemudian lagi modelnya tuh kayak udah slim gitu kan. Betul. Beda sama TV-TV dulu yang tabung besar, juga bodinya tuh ke belakang besar banget kan. Nah sama seperti anak-anak zaman sekarang. Artinya apa? Dulu kalau kita punya TV tabung yang besar itu, semakin kita pukul TV-nya itu semakin bagus gambarnya. Kadang-kadang renyek tak dipukul bagus dong, gambarnya lebih cerah. Tapi kalau TV kayak gini semakin kita pukul malah semakin rusak. Artinya apa? Anak zaman dulu dengan anak milenial zaman sekarang itu berbeda sekali. Karena mereka punya part-part tertentu di mana
faktor pendukung mereka tuh untuk lebih kayak melawan dan lain sebagainya itu banyak sekali faktor pendukungnya, media sosial, circle kehidupan, cara hidup orang zaman sekarang. Maka nggak bisa kita tuh menyamakan pendidikan orang tua zaman dulu dengan zaman sekarang. Itu berbeda. Makanya Umar bin Khattab bilang, alimu auladakum fa innahum khuliqu fiz zamani ghairu zamanikum. Ajari anak-anak kamu karena zaman mereka itu beda sama zaman kamu dulu pas jadi anak gitu. Kita harus lebih kayak open minded gitu, maksudnya orang tua tuh harus lebih bisa membuka diri. Oke, zaman sekarang seperti ini, bagaimana cara pendidikan yang sesuai bagi anak-anak saya. Jadi nggak membatasi mereka yang akhirnya mereka penasaran banyak, karena penasaran tinggi nggak dikasih ruang sama orang tuanya, mereka melawan batas tersebut, akhirnya terjerumus. Dan yang kedua, mereka kenapa lebih cinta sama handphone para bunda anak-anak zaman sekarang, handphone, iPad, tablet, MacBook ataupun yang lain sebagainya gitu ya, laptop yang akhirnya jadi kawan sendiri buat mereka. Sebab mereka merasa handphone itu adalah orang tua pengganti. Karena mungkin orang tuanya kurang komunikasi, pengawasan, kurang kasih sayang. Akhirnya anaknya mencari kasih sayang. Ketika anak kecil lagi main handphone, nonton YouTube misalkan, kita tarik, udah ya dia nangis dong, tantrum. Kenapa? Dia merasa kasih sayangnya diambil. Itulah kenapa kita harus lebih aware lagi agar yang lebih dibutuhkan oleh anak itu orang tua, bukan lagi gadget. Nah itu ya bunda-bunda ya, pokoknya kehadiran orang tua untuk memberikan pemahaman agama ini memang penting banget gitu kan. Support sistemnya utama memang ya kayak memang sih anak-anak milenial ini tidak bisa lepas dari gadget gitu kan. Tapi yang penting kehadiran ayah dan bunda nih di setiap kegiatannya sekecil ini penting banget ya. Nah kalau misalnya nih menurut Ustazah Syifa nih, bagaimana tadi kan selain komunikasi ya, ada nggak sih yang mengobati istilahnya anak-anak yang sudah tadi yang menyimpang itu selain komunikasi gitu kan? Atau misalnya gimana kalau sampai anak-anaknya itu mungkin kurang bisa memfilter yang berbau-bau maaf pornografi gitu kan, ataupun kekerasan gitu kan. Nah selain komunikasi ada lainnya nggak sih mungkin yang bisa kita tanamkan gitu kan, pendekatan apa aja? Pertama adalah tadi penanaman tauhid. Itu paling penting ya, karena mau komunikasi seintens apapun, mau komunikasi secerdas apapun yang disampaikan dari orang tua ke anak, kalau penanaman tauhidnya tuh nggak ada, maksudnya persiapan tauhid dalam dirinya tuh emang nggak ada, ya tetap aja anak tuh nggak bakal bisa memfilter. Dia akan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri nasihat dari orang tua. Jadi intinya yang pertama adalah memang penanaman agama, ketakutan akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah, itu sering banget harus kita kayak bener-bener butuh perjuangan yang ekstra untuk menanamkan hal itu ke hati anak kita. Jadi tauhid. Yang kedua adalah orang tua juga harus bisa memfilter circle pergaulan anaknya. Di antaranya adalah yang pertama tempat tinggal kita. Maka kalau beli rumah itu jangan cuma lihat speknya tuh kayak gimana, bangunannya tipe apa, rangkanya seperti apa, tapi yang paling harus dilihat adalah bagaimana tetangganya, bagaimana lingkungannya, kira-kira orang baiknya lebih banyak atau lebih banyak orang yang tidak baiknya gitu kan. Jadi kan itu orang tua yang punya PR untuk memilah-milih circle, karena lingkungan tempat bermain anak, tetangga dan lain sebagainya itu mempengaruhi juga. Kemudian apalagi sekolah, sekolah yang seperti apa, dunia pendidikan, ini orang tua kan yang harus berpikir ke depannya bagaimana anak saya dimasukin di mana. Oh bukan sekedar mahal ya, bukan sekedar bergengsi, bukan sekedar dia tuh paling famous gitu sekolahnya dan lain sebagainya, tapi bagaimana sekolah ini bukan hanya menanamkan kebaikan, bukan hanya mentransfer ilmu, tapi juga bisa mengajarkan akhlak, memilah-milih mana tontonan yang baik dan tidak. Kan zaman sekarang nyari, mohon maaf sekali, guru yang dia tuh merasa yang harus diajarkan itu bukan cuma ilmu, tapi juga akhlak, itu susah banget. Iya betul sih gitu. Jadi memang harus memilah-milah ya, tempatnya, sekolahnya, kawannya, dan kita harus punya guru tetap buat anak kita. Kalau kita saja orang tua harus punya guru spiritual yang memang ini dijadikan guru dan
jadi tempat belajar saya untuk menjadi orang tua, istri dan lain sebagainya, suami, maka kita juga harus carikan guru yang tepat untuk anak kita. Selain orang tua yang memang guru pertama di rumah. bagi anak-anak ya. Nah, mungkin nih Ustazah Syifa boleh dong dikasih tips-tipsnya nih buat bunda-bunda yang di rumah agar gimana sih anak ini bisa nyaman, bisa semangat dalam menjalani ibadah nih, misalnya tadi ya yang mengajak anak untuk misalnya ke pengajian gitu kan, ke masjid, atau ya sering-sering untuk membaca Al-Qur'an dan melakukan ibadah lainnya nih. Mungkin boleh dikasih tips buat bunda-bunda. Mungkin bisa kita lakukan beberapa hal, di antaranya yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita ngasih something, hadiah atau reward yang memang itu jadi penambah semangat mereka, atau juga mungkin dengan pujian anak kita sudah semangat gitu. Kayak anak saya tuh ya kadang-kadang nggak usah dibeliin mainan atau jajanan, cukup dibilang adik pinter ya, Masya Allah adik luar biasa gitu. Misalkan saja ketika lagi ngajarin Quran, jadi anak saya baca Iqra sekian, itu kan murojaah ya, diulang lagi sama orang tua di rumah. Ketika belajar sama saya nih awal-awal mungkin kayak, kok Umi marah-marah mulu ya, aduh kok Umi kok nggak santai ya, kok Umi nggak kayak guru dan lain sebagainya gitu ya. Nah saya rubah metode saya, gimana harus lebih sabar lagi menghadapi anak kita yang kadang moodnya turun naik kan, apalagi diajak belajar ibadah. Nah ketika mereka bisa misalkan melafazkan satu ayat Quran, langsung saya kasih pujian yang hebat banget, Masya Allah adik pinter, saya cium-ciumin, pinter, baru dia Alhamdulillah katanya gitu, nanti lebih semangat lagi buat banggaan buat dia nah sendiri. ketika mereka sholat, walaupun sholatnya juga nggak bener ya, baru latihan, nah kita kasih aplaus, kemudian wah hebat ya adik, Masya Allah, nanti masuk surga dan lain sebagainya. Abis ini kita beli jajan, boleh seperti itu. Jadi semangat itu bisa ditanamkan dengan hal-hal yang menyenangkan sebenarnya, permainan, beli jajanan, hadiah, atau nanti kita jalan-jalan ya. Kalau misalkan ada sholat 5 waktu, Umi ajak ke ini, kemana gitu-gitu. Jadi memang terus ada reward ya. Apalagi yang perlu kita jadi perhatian, kita garis bawahi adalah jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak yang lain. Justru di situ dia bukan semangat, makin down. Jadi contoh kayak misalkan anak tetangga tuh udah hafal Quran, anak kita belum. Kamu tahu nggak? Anak tetangga itu hafal Quran. Kamu bisa apa? Belum bisa apa-apa. Kita down dong. Nggak usah jauh-jauh. Misalkan Mbak Sasi kayak orang tua ngomong, tahu nggak dia udah nikah punya anak 1 katanya. Kamu kemana aja? Mau ngapain lagi gitu kan? Itu kan makin down. Jadi akhirnya pelajaran buat kita, kalau mungkin orang tua kita dulu salah komunikasinya, itu jadi pelajaran, bukan menyalahkan mereka ya, bukan, tapi jadi ibroh, pelajaran kalau kita harus jadi orang tua yang lebih baik lagi dalam hal komunikasi, memberikan reward, kemudian memfilter apa yang kita ucapkan gitu, dan memilih circle pergaulan buat anak-anak itu kita. Dia bunda-bunda ya tipsnya, alhamdulillah banget. Pokoknya semoga bisa diterapin nih bunda-bunda. Tadi udah bilang banyak banget tips yang bisa bunda terapkan. Nah, ya bunda, kita sudah sampai di penghujung podcast. Masya Alhamdulillah, Allah, cepet ya, Mbak. tidak terasa udah di penghujung podcast. Terima kasih ya untuk Ustazah Syifa Alhamdulillah. untuk udah berbagi ilmu, sharing, informasi yang bisa bunda-bunda nanti terapkan. Bunda ya, semoga pembahasan di podcast kali ini bisa menjadi manfaat, inspirasi bagi kita semua. Jadi bunda, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke bunda-bunda lainnya agar bunda-bunda lainnya mendapatkan inspirasi, edukasi, dan disebarkan untuk keluarga yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.